Sekarang kita coba untuk membuat grid seperti ini gitu ya. Nah, grid seperti ini kita mulai dari titik merah ya. Nah, grid seperti ini berguna untuk membagi areal ke dalam bentuk plot-plot yang kita inginkan gitu ya. Baik untuk areal penelitian maupun areal untuk pembagian areal kerja gitu ya. Nah, gridnya seperti apa yang muncul ya seperti ini gitu ya. Nah, ini hasil grid yang telah diolah. Jadi ini membagi habis areal yang kita miliki gitu ya. Nah, asalnya kan bentuknya hanya berupa seperti mana? Nah, seperti ini saja gitu ya. Anggap tidak ada ini semua titik-titiknya. Akan saya hilangkan dulu. Hanya ada titik ini yang titik sebiji. Nah, misalnya dari areal yang ada dua lokasi ini, kemudian kita menentukan titik ini di sini, dan nantinya titik ini akan diletakkan di tengah-tengah grid yang kita akan buat gitu ya. Nah, bagaimana cara meletakkan ini menjadi di tengah, kemudian gridnya berapa aja yang kita inginkan. Misalkan saya di sini membuat grid atau kotak atau fishnet ya, kalau di ArcGIS itu adalah 1000 meter kali 1000 meter gitu ya. Jadi si titik ini akan berada di tengah kotak 1000 meter kali 1000 meter. Nah, selain titik ini nanti ada titik-titik yang lain yang posisinya sama dengan ini gitu ya, membagi rata secara habis dua areal ini gitu. Bagaimana cara membuatnya? Sebenarnya secara manual di Excel juga bisa, dan ya paling cepat sih dengan menggunakan ArcGIS ini gitu ya. Kalau pakai Excel satu-satu diketik gitu ya, itu sangat memakan waktu. Saya mengerjakan dua lokasi ini pakai Excel manual sampai 1 hari. Tapi kalau dengan menggunakan ArcGIS ini mungkin hanya beberapa menit saja gitu ya. Nah, kemudian grid yang ada dan yang saya ketahui hingga saat ini, jadi membuat grid sampai habis gitu ya, sampai habis seperti ini semua. Ini dimulai dari titik kiri bawah. Titik kiri paling bawah gitu ya. Ini kan titik kiri atas, ini titik kiri paling bawah. Jadi membuat grid itu dimulainya dari sini gitu. Cara kerja ArcGIS-nya. Berapa barisnya gitu ya, berapa kolomnya. Nanti seperti itu di ArcToolbox-nya. Nah, untuk memulai itu, maka kita modalnya hanya punya titik yang bintang ini satu gitu ya. Sedangkan di ArcGIS kalau diproses mulainya dari titik kiri bawah gitu ya. Bukan dari sini gitu ya. Nah, untuk membuat titik kiri di bawah ini bagaimana gitu ya. Nah, untuk membuatnya adalah sebagai berikut gitu ya. Nah, pertama adalah kita buka dulu ini titik ini, berapa dia nilai X dan Y-nya gitu ya. Kita buka, open. Nah, ini ternyata nilai X dan Y-nya sudah ada. Jika belum ada, maka ya kita buat dulu gitu kan. Cara membuatnya misalnya tinggal fill gitu ya, misalnya X2 lah, karena X ini sudah ada, kita bentuk X2 aja, dikasih nomor 2 sebagai pembeda. Ininya double gitu ya, kemudian oke. Kemudian Y-nya Y2, ininya double juga supaya akurasinya kelihatan gitu ya. Ini untuk melihat berapa titik koordinat ini gitu ya, untuk membuktikan. Kemudian setelah itu munculkan titik koordinat X-nya dengan klik kanan, kemudian calculate geometry. Nah, ini X point dalam satuan meter, oke gitu ya. Maka muncul ini. Kemudian Y-nya demikian juga sama, klik gitu ya. Kemudian ininya Y berarti ya, tadi X sekarang Y.
dalam satuan meter. Oke, nah inilah titik acuan atau titik bintang ini gitu ya, bintang yang ini. Setelah itu kita buka Excel gitu ya. Excelnya di sini saja, atau bebas ya, misalnya Excelnya Excel baru lah. Nah ini gitu ya. Nah kemudian kita lihat tadi nilai XY di address-nya berapa. Klik ke sini ya. X tulis di sini yaitu 662 449,34. Y-nya 10 75 74 99 gitu ya. Ini di sheet 1 nih. Nah setelah itu kita simpan dulu. Simpannya saya di pekerjaan saja yang ini terkait YouTube ini. Sini ya. Nah ini kita kasih book tes gitu ya. Tes. Oke. Itu ya. Nah itu. Nah setelah itu kita mendapat X dan Y yang titik yang satu tadi, titik yang ini ya. Nah kemudian bagaimana untuk mengetahui titik di sini gitu ya. Titik di sini yang paling kiri bawah itu adalah titik yang bisa nanti mengcover semua ini gitu ya, sehingga membentuk hasilnya seperti ini gitu ya nantinya ya. Nah, untuk mendapat seperti itu, maka caranya kita ukur dulu gitu ya, berapa ke kiri nih. Ukur dari sini ke kiri sekitar berapa ini? 55.000 lah. 55.000 ya sampai sini. Jadi ke kiri 50.000, kita tulis di sini ya. Ke kiri 55.000 sini ya. Nah, gitu ya. Kemudian kita cek lagi. Nah ke bawah ini berapa ini, sekitar seginilah kita kasih ya. Ini 14.500 lah ya sampai sini. Ini yang dilihatin nilai di sini. Pas di sini 14.500. Ke bawah 14.500. 14.500. Kemudian kita cek ke atas ini ya, belum ya. Cek ke atas sekitar sampai sini, jangan terlalu jauh. 37.000 ini. Kita bulatkan ya, 37.000. Ke atas 37.000. Kemudian ke kanan. Ini ke kanan, jangan terlalu jauh juga. Kan segini lah ya. Yang penting ke cover 21.000. 21.500 ya. Ke kanan 21.500. Nah seperti ini acuannya, sehingga kita bisa membuat titik gitu ya, titik di bagian bawah itu. Cara titik, jadi titik bagian kiri bawah sebagai berikut ya.
Nah, X-nya berapa, Y-nya berapa gitu ya. Nah, kalau pengalaman saya itu seperti ini. Jadi ini X, kita kasih merah aja, ini yang gambar bintang tadi. Nah, dari sini kan mau ke kiri bawah, sedangkan posisi ini kan di tengah nih. Jadi ini sama dengan ini ya, ini. Nah, karena bergeser ke kiri maka dikurangi posisi ini. Nah, setelah dikurangi posisi ini, nah kemudian titik bintang itu kan maunya ada di tengah dengan bentuk kotak ukuran 1000 x 1000. Maka kalau titik itu di tengah kotak dengan ukuran 1000 x 1000, maka pasti jadi bergeser 500 lah, 500 meter. Masukkan 500 meter ya. Nah, seperti itu. Sedangkan nilai Y-nya sebenarnya kalau dikotret-kotret berdasarkan X dan Y, ini harus diminus juga gitu ya. Ini karena ke bawah gitu ya, maka dikurangi yang ke bawah ini 4500. Nah, setelah itu logikanya kalau kita kotret di kertas ini diminus dengan 500, tetapi ternyata tidak bisa gitu ya setelah saya coba. Maka cukup B2 dikurangi B7 nih. Oke. Kecuali yang X-nya nih dikurangi 500 meter gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kita sudah dapat titik X dan Y acuan untuk membuat grid atau fishnet. Nah, titik ini kita copy di sheet 2 gitu ya, di sini lah. Kemudian pastinya special value. Oke. Nah, kita kasih di sini X, di sini Y. Nah, X-nya yang ini ya, Y-nya yang ini. Kita jangan lupa simpan, save ya. Jadi di sheet 2 ini titik acuannya gitu ya. Nah, setelah itu kemudian kita close ini ya. Ini close ya. Nah, titik acuan yang dibuat di Excel tersebut kemudian kita buka gitu ya. Dibuka seperti ini, X. Nah, file ya, add data X dan Y. Nah, ini kemudian buka ini, muncul ya. Nah, ini back, ini yang tadi kita nyimpannya di book test yang ini ya. Nah, Excelnya book test, klik 2 kali, kita simpan XY-nya di sheet 2, add gitu ya. Ini sistem koordinatnya samakan dengan yang telah ada gitu ya, yang telah ada di sini di ArcGIS yang di Windows. Kemudian oke aja. Nah, ini muncul gitu ya. Nah, ini muncul titik sheet 2 event. Nah, muncul ini masih dalam bentuk Excel. Nah, kita rubah dulu ke SHP. Ekspor ya. Ekspor. Nah, tentukan outputnya. Saya bikin di sini tes 5 aja lah ya. Tes 5 gitu ya. Atau titik tes 5. Nah, gitu ya. Save. Oke gitu ya. Do one. Oke ya. Nah, ini tes 5. Yang ini di close saja, di remove. Ini yang Excelnya. Jadi tinggal ini saja. Ini tes 5-nya. Nah, setelah itu kita membuat fishnet. Nah, membuat fishnet adalah pergi ke ArcToolbox, kemudian Data Management Tools, Feature Class, kemudian Create Fishnet. Gitu ya. Nah, ini fishnet. Setelah itu buka ini ya. Nah, ini titik acuan untuk membuat fishnet, yaitu titik tes 5. Tentukan lokasi penyimpanan. Penyimpanannya saya di sini hasil ini aja ya, hasil fishnet titik 5 gitu ya, atau tes 5 ya, sama ini tes 5, hasil fishnet tes 5. Oke, save. Nah, ini cell size nya berapa, ini satuannya meter ya. Kita tadi berencana membuat
1000 meter ya, perseginya 1000 kali 1000. Nah, 1000. Nah, untuk mengetahui ini kita belum tahu ini row-nya berapa, kolomnya berapa. Nah, untuk mengetahui ini kita belum sampai sini sepertinya ya. Karena ada hal yang harus diketahui. Nah, mengetahuinya di mana? Di Excel tadi ya. Nah, untuk menentukan row-nya berapa, kolomnya berapa, kita lihat dari data ini tadi yang kita catat. Ke kiri berapa, ke kanan berapa. Kiri dan kanan ditotalin menjadi ini ditambah ini gitu ya. Nah, 76.500. Kemudian ke bawah dan ke atas ditotalin. Nah, jadi ini sekitar nanti bergerak kiri kanan itu kan bentuknya adalah baris gitu ya, atau row. Maka ini sekitar 76 row gitu ya. Sedangkan ke bawah atas dan ke bawah gitu ya, ini 51.500 atau 51 kolom ya. Jadi 76 baris kemudian 51 kolom. Setelah itu kita pergi ke sini lagi. Berapa tadi? 7651 ya. Ini 76 baris 51 kolom gitu ya. Dan kemudian ini ya, jangan lupa ini kan polyline. Kalau polyline ini bentuknya lain gitu ya. Nah, kita pilih poligon ini supaya nanti bisa diisi ya poligonnya dengan keterangan. Nah, ini outputnya sudah tadi ya. Hasilnya seperti itu. Kemudian setelah itu oke. Processing gitu ya. Nah, ini seperti ini. Berarti ini ada hal yang terbalik ini sehingga hasilnya menceng seperti ini. Berarti yang salah adalah mengisi baris dan kolomnya gitu ya, sehingga sini tidak berisi. Kita ulang lagi itu ya. Hasil fishnet 5 kita kasih A aja ya. Ini pengulangan ini karena tadi baris kolomnya salah. Kemudian titik tesnya titik tes 5. Ini 1000. Ini 1000. Ini barisnya adalah 76 tadi ya. Oke. Row-nya 51. Kemudian ini polyline diubah menjadi polygon ya, lupa ya. Kemudian oke. Ada nggak dia? Masih sama. Berarti masih salah ini. Nah, kita ulang lagi, berarti ini kebalik ya. Masih titik tes 5. Kemudian ininya hasil tesnya 5B ya. Kita coba-coba. Nah, ketika ada yang salah seperti ini terkait baris dan kolom, kita coba-coba saja. Gitu ya. Ini masih 1000. Ini 1000. Ini 51, ini 76, coba dibalik ya. Tadi kan 7651. Ininya poligon. Oke, kesini titik 5, 5B, oke. Mana arealnya tadi? Nah, seperti ini ya. Hasil yang salah tadi 5 dan 5A ini kita nonaktifkan. Nah,
inilah hasil dari pembuatan fishnet gitu ya. Dari fishnet itu menghasilkan dua buah gitu ya. Yang pertama adalah titik tengah tabel ini. Yang pertama titik tengah tabel, ini pas gitu ya di tengah-tengah bintang tadi. Kemudian yang kedua adalah bentuk grid gitu ya. Nah ini grid, nah ini grid ini ya. Misalnya gridnya mau dikosongkan gitu ya, tidak ada warna di tengahnya. Kemudian warnanya hitam gitu ya. Nah seperti ini. Nah ini cara membuat fishnet. Adapun misalnya pinggirannya ini mau dihilangkan, yang di gridnya hanya areal saja, maka ya ini tinggal diklip saja gitu ya, tinggal dipotong saja gitu ya, diklip pakai ini. Mungkin itu cara membuat fishnet yang paling cepat. Atau kita lihat gitu ya, misalnya labelnya berapa biji dia. Nah ini sampai 33.800 gitu ya. Ini kita bisa edit gitu ya di sini, apakah mau mengetahui titik XY-nya dan lain-lain gitu ya, bisa ditambahkan. Kemudian pada grid yang dihasilkan kita bisa lihat juga, nah seperti ini poligon ya. Ini hasilnya. Kalau tadi polyline kita nyek checklistnya, maka di sini polyline ada 38.000 juga. Mungkin itu terkait pembuatan fishnet yang cepat dibanding dengan menggunakan Excel ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.